Masih bersama saya Hairudin di tutorial Adobe Photoshop. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Di pertemuan ini, saya akan membahas tentang pembuatan sebuah logo dengan bentuk menyerupai bentuk chain. Oke, di sini saya telah memiliki beberapa buah gambar yang nantinya akan saya buat tutorialnya. Kemudian saya akan membuat terlebih dahulu logo yang relatif sederhana, yang ini misalnya. Kemudian logo ini akan saya drag, saya masukkan ke Adobe Photoshop. Kemudian di sini saya akan ambil objek ini, yang logo ini, menggunakan rectangular marquee tool. Jadi jika kalian di bagian toolnya masih satu kolom seperti ini, kita bisa mengklik tombol di sini, tombol panah ini, supaya jumlah kolomnya menjadi 2. Kemudian saya klik rectangular marquee tool. Jika tidak ada, kita bisa mengklik dan menahannya, kemudian memilih rectangular marquee tool. Kemudian saya tahan shift, kemudian saya drag seperti ini. Kemudian saya tekan Ctrl C atau edit copy. Kemudian saya akan membuat file baru seperti ini, file new. Kemudian saya langsung enter saja, tekan create seperti ini, kemudian edit, paste atau Ctrl V. Nah, sekarang di sini saya telah memiliki sebuah objek. Kemudian saya akan membesarkan objek ini. Klik image, image size. Saya besarkan menjadi angka 600. Resolusinya biarkan 300. Oke, seperti ini. Nah, terlihat di sini bahwa objeknya menjadi blur. Tidak apa-apa karena kita nanti akan membuatnya secara mandiri, ya. Artinya akan saya buat ulang. Oke, sekarang yang objek ini saya kunci layarnya. Karena saya akan membuat layar baru. Saya pilih layar baru di sini. Kemudian saya buat lingkaran terlebih dahulu. Untuk membuat lingkaran terdapat berbagai cara. Ada yang menggunakan elliptical marquee tool, ada juga yang menggunakan ellipse tool. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Jika kita menggunakan yang elliptical marquee tool, kita tidak bisa mengatur secara manual. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini, ya sudah, hanya bisa diperkecil atau diperbesar secara otomatis dengan menggunakan select, modify misalnya, kemudian contract, yang ini ya. Nah, tetapi itu tidak fleksibel kalau kita menggunakan yang ellipse tool. Jadi saya lebih suka menggunakan ellipse tool seperti ini. Kemudian di bagian opsinya kita pindahkan ke pad. Kemudian di sini saya tahan shift di keyboard, kemudian drag seperti ini. Jadi tidak perlu sama bentuknya atau besarannya, asal saja lepaskan. Kemudian saya pilih pad selection tool seperti ini. Kemudian baru saya letakkan di sini. Dari sini dulu misalnya ya. Kemudian untuk membesarkan atau mengecilkannya, tekan Ctrl T, Ctrl T. Seperti ini. Saya drag, letakkan di sini. Jika yang bawah kurang, kita juga bisa mendragnya seperti ini. Jadi sangat fleksibel kita untuk mengatur ukurannya dengan menggunakan ellipse tool ini. Ya, anggaplah seperti ini. Tidak usah terlalu mirip lah untuk latihan ya. Oke, seperti ini. Tekan enternya 1 kali. Jika kalian menekan enternya tidak sengaja 2 kali atau lebih, maka si lingkarannya akan hilang seperti ini. Nah, tidak perlu histeris. Kita klik saja pad di sini. Kemudian klik lagi layer padnya seperti ini. Kemudian di bagian bawah ada icon nomor 3, icon yang lingkarannya berbentuk putus-putus. Kita klik ini, maka objek ini akan menjadi seleksi ya, atau dengan Ctrl Enter seperti ini. Oke, sekarang saya akan mewarnai lingkaran ini di layar 2. Jadi layar 2-nya terpilih. Sekarang edit stroke seperti ini. Untuk besarannya saya coba dengan angka 10. Jadi ini bebas ya, nantinya mungkin sesuai dengan project masing-masing. Kemudian pilihannya di sini gunakan yang center. Modenya normal, opacity-nya 100. Tekan OK seperti ini. Nah, ternyata dengan angka 10 ternyata objek kita masih kurang. Mungkin saya dengan mengisinya angka 12 mungkin ya.
Saya edit undo saja dengan Ctrl Z atau Ctrl Alt Z untuk undo yang lebih banyak. Jadi ada perbedaan antara Ctrl Z dengan Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z untuk mengundo lebih banyak ya. Oke, seperti itu. Oke, saya isi dengan angka 16. Tekan oke. Oke lah, anggaplah sama misalnya seperti ini. Kemudian saya akan membuat objek baru berbentuk segi 4 di sini. Jangan lupa layarnya ditambahkan baru supaya layar lingkaran dan layar segi 4 memiliki layar yang berbeda. Sekarang saya akan gunakan rectangular marquee tool karena ini bentuknya relatif sederhana. Seperti ini. Saya akan coba membuatnya seperti ini. Ya, saya coba akan geser supaya dia berada di tengah-tengah lingkaran. Seperti ini. Saya coba buat ulang. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian di layar yang baru ini saya akan tekan edit stroke kembali dengan warna yang sama dan ukuran yang sama dan posisi yang sama. Tekan OK. Seperti ini. Oke, sekarang saya akan klik di luar atau select deselect seperti ini. Jangan lupa pindahkan pilihan ke move tool. Nah, kita akan coba periksa dengan zoom tool. Nah, di sini ada objek yang bentuknya agak meleset sedikit. Tekan move tool, kemudian saya gunakan panah di keyboard ke kiri seperti ini supaya memiliki bentuk yang lurus. Begitu juga yang bagian atas. Oke, sekarang saya akan coba mulai menghapus objek yang tidak saya inginkan, objek segi 4. Objek segi 4 ini berada di layar 3, berarti layar 3-nya yang harus kita klik dulu. Kemudian tahan Ctrl, klik di layar lingkaran di sini. Balik dulu seleksinya dengan select inverse supaya seleksinya menjadi keluar dan ke dalam ya. Kemudian pilih layar 3-nya jika kalian nggak sengaja memilih layar 2. Pilih dulu layar 3-nya. Kemudian pilih eraser tool, cari di sini eraser tool. Dan kita bisa menggosok objek yang tidak kita inginkan. Untuk membesarkan dan mengecilkan, kita bisa menggunakan menu yang di sini seperti ini, atau kita juga bisa menggunakan tombol di keyboard, yaitu tombol kurung buka dan kurung tutup yang bentuknya kotak yang ada di atas enter. Ya, kurung buka itu untuk mengecilkan dan kurung tutup untuk membesarkan. Oke, sekarang saya coba gosok seperti ini. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian kebalikannya sekarang saya ingin menghapus objek lingkaran yang ada di dalam sini. Berarti saya akan menahan Ctrl kemudian klik di layar yang ada segi 4-nya di sini. Oke, setelah itu saya akan coba memilih layar lingkaran. Jangan lupa dibalik terlebih dahulu seleksinya dengan select inverse seperti ini. Kemudian baru kita gosok di layar 2 atau layar lingkaran ya. Jangan salah milih layar. Oke, gosok saja. Oke, gosok saja. Nah, jika kita melihat ada beberapa buah objek yang tidak sempurna, coba saya sembunyikan dulu select inverse, select deselect. Kemudian saya coba gunakan zoom tool. Nah, seperti ini. Terlihat ada objek yang tersisa. Gunakan saja rectangular marquee tool. Seperti ini, tapi jangan terlalu ke pinggir ya. Cukup secukupnya saja. Layar kotak, tekan delete. Layar lingkaran juga tekan delete. Seperti itu. Kemudian yang bagian bawahnya saya coba tahan spasi di keyboard supaya saya bisa menggeser-geser halaman kerja. Kemudian dengan cara yang sama saya akan gunakan rectangular marquee tool. Kemudian saya pilih layar lingkaran, tekan delete, dan juga layar kotak tekan delete. Seperti itu. Oke, sekarang saya tinggal tekan kaca pembesar dan fit screen. Ya, seperti ini. Saya telah berhasil membuat satu buah objek yang di bagian depan. Kemudian saya akan menduplikasi objek ini. Untuk menduplikasi kita bisa menggunakan Ctrl J Jakarta atau dengan duplikat layar. Nah, karena objek ini belum kita satukan dulu. Klik layar paling atas, kemudian tekan Ctrl E, atau kita klik layar atas,
klik icon yang di pojok atas ini, kemudian pilihannya merge down. Lihat shortcutnya Ctrl E. Seperti itu, maka objeknya menjadi satu dan saya beri nama ini depan. Kemudian untuk menduplikat layar ini, kita bisa melakukan dengan dua cara, dengan shortcut Ctrl J atau dengan mengakses menu dari klik layarnya, kemudian klik menu layar, kemudian new layer via copy seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian saya coba drag objeknya dan saya coba putar ya objeknya. Jadi untuk memutarnya kita juga sebenarnya bisa menggunakan teknik yang lebih cepat. Dengan edit, transform, kita flip horizontal dulu, kemudian edit transform, flipnya vertikal. Ya, seperti ini. Ini relatif lebih cepat. Kemudian letakkan di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, saya coba akan memberikan penanda dulu dengan bantuan ruler. Jika kalian tidak menemukan ruler di area kerja kalian, maka cara memunculkannya dari view ruler seperti itu ya. Kemudian saya tekan move tool, saya drag di sini asal saja. Jadi saya akan tandai dulu objek yang akan saya potong. Kira-kira seperti ini. Dia akan tertutup oleh objek yang di atasnya, kira-kira seperti itu. Di tengah sini saja. Yang ini saya akan memotongnya di bagian sebentar. Berarti yang ini dulu saya beri penanda, kemudian yang ini saya beri penanda. Oke. Jadi yang akan saya potong adalah objek yang bagian ini dulu. Nah, untuk membedakan warnanya, saya akan coba ganti warna dengan warna yang depan kopi ini. Warna depan kopi saya klik 2 kali di tulisannya, saya beri nama belakang. Seperti itu. Kemudian tahan Ctrl, klik di sini untuk memunculkan seleksinya. Kemudian saya gunakan eyedropper ini atau tekan I di keyboard. Saya pilih warna ini saja, company saja. Ini warnanya sama. Ya, maka objek warnanya akan menjadi sama. Atau terlalu merah mungkin, yang ini saja. Ya, takutnya terlalu merah. Kemudian saya tinggal edit fill atau alt delete. Edit fill atau alt delete. Foreground color pilihannya 100% normal, oke. Ya. Kemudian di bagian gambar bawahnya, matanya saya sembunyikan. Kemudian saya akan coba potong di layar yang belakang. Caranya gunakan rectangular marquee tool yang ini. Tarik saja asal dari sini. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan snap. Snap to guide-nya diaktifkan, harus tercentang snap to guide-nya. Oke, sekarang saya asal aja di sini, maka dia akan snap secara otomatis. Lalu tekan delete di keyboard. Ya, seperti itu. Begitupun dengan yang atas, yang ini saya juga akan tekan delete. Tapi ya usahakan pas di sini ya gitu ya. Oke, snap di situ. Kemudian tekan delete di layar yang sama. Ya, yes. Di layar yang kedua, yang ini. Ya, seperti itu. Kemudian saya akan coba lihat yang aslinya. Saya akan matikan dulu mata yang layar kita, buka yang mata asliannya. Seperti ini, sudah benar ya, sudah sesuai. Oke, saya aktifkan kembali. Tinggal sekarang saya akan mengganti warna yang bagian belakang ini, yang bagian depan ini. Caranya, Ctrl klik di bagian depan, tahan Ctrl, klik di sini. Kemudian pilih layarnya, kemudian klik edit, fill. Nah, saya pilih dulu warna yang belakangnya dengan eyedropper. Kita masih mengaktifkan eyedropper tadi ya. Kalau belum, kita klik cancel. Kita pilih dulu eyedropper, kita aktifkan dulu warnanya. Ya, supaya warna di depannya sudah warna yang kita inginkan. Kemudian edit fill. Seperti itu, foreground 100% normal. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian hilangkan seleksinya dengan select deselect. Dan kita sembunyikan mata yang ada bagian di bawahnya. Oke, sekarang kita telah memiliki objek dengan bentuk yang kita inginkan. Tetapi, coba kita lihat dulu yang bagian ini ada objek yang kurang pas ya. Caranya mudah. Kita tinggal aktifkan seleksi yang objek yang ini, yang hitam ini, Ctrl klik di sini, kemudian pilih layer yang ingin kita buang,
gunakan saja eraser tool ya untuk menghilangkan objek ini. Ya, seperti itu. Jadi di sini intinya pada pembelajaran ini adalah pemahaman layer ya, pemahaman posisi layer. Oke, sekarang kita tinggal tekan select, deselect. Kemudian untuk membuat menjadi fit to screen, kita klik zoom, kemudian fit screen. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah membuat tulisan company. Kita tinggal klik type tool, klik di sini saja. Kemudian saya klik move tool dan geser ke sini. Kemudian saya kecilkan dengan Ctrl T. Jadi untuk mengecilkannya secara lebih cepat gitu ya, karena kita nggak tahu ukurannya berapa itu fontnya. Oke, tekan enter saja. Kemudian untuk merenggangkannya kita gunakan lagi type tool, klik di salah satunya sampai begini, tekan Ctrl A. Nah, di sini kita tinggal menggunakan propertiesnya dari type tool dari type-nya ya. Di sini ada yang ini. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mengaktifkan ini. Atau kita nanti bisa mengisi dengan yang kita inginkan. Oke, sebentar. Ini ternyata di center. Usahakan saya Ctrl Z. Usahakan pilihannya di bagian left ya, supaya kita tahu patokannya yang dari sebelah kirinya. Oke, saya letakkan lagi di kiri di sini. Kemudian kembali aktifkan type tool, klik di sini Ctrl A, kemudian baru aktifkan yang ini. Maka dia akan tetap diam di kiri sebagai patokan. Baru kita akan mendragnya di sini. Kita juga bisa mendrag ini di sini. Selain mengetikkan angka atau memilih, kita juga bisa melakukan drag secara manual. Ya, seperti itu. Anggaplah seperti ini. Klik di sini. Kemudian saya akan membuat tulisan yang bagian bawah dengan cara yang sama. Saya gunakan type tool. Misalnya seperti itu. Ctrl A saja, kecilkan dulu secara manual di sini. Tadi 6 berarti 3 misalnya. Oke, saya geser ke bawah. Ctrl T, aktifkan Ctrl T dulu, tahan Shift-nya di keyboard. Geser ke tempat yang kita inginkan. Oke. Patokannya yang besarannya aja ya, besarannya aja. Untuk posisinya tekan enter dulu satu kali. Untuk posisinya gunakan teknik yang spacing barusan ya. Oke, kita klik di situ Ctrl A, kemudian kita drag seperti ini. Mungkin 630. Oke, 640. Oke, berikutnya saya akan coba untuk mengganti warnanya. Cara mengganti warna tulisan, kita bisa gunakan type tool kembali, kemudian klik di sini, Ctrl A, kemudian di bagian color klik saja, kemudian kita klik saja objek yang kita ingin tiru warnanya. Oke. Kemudian saya klik dulu move tool untuk membebaskan pilihan, kemudian klik lagi type tool, klik lagi di sini, Ctrl A kembali, klik bagian color ini dan klik objek yang kita ingin tiru warnanya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita sembunyikan mata bagian bawahnya, maka kita berhasil membuat ulang logo yang kita inginkan. Untuk menyembunyikan guideline, kita bisa tekan View, Show Guide atau Ctrl titik koma ya. Seperti itu.